Ini adalah novel yang dibacakan oleh Paman Google. Suaranya kaku dan monoton, tetapi masih bisa dimengerti. Kuanggap ini seperti dibacakan cerita sebelum tidur oleh seorang ibu. Novel ini bukan karya saya. Direkomendasikan untuk membeli buku resmi berlisensi untuk mengapresiasi dan memberi dukungan pada penulis. Terima kasih. Scam Villains Self-Saving System Chapter 36. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Shen Qingqiu menyipitkan matanya dan berkata, seperti apa karakter penerus Sekte Gunung Changqiong, sejak kapan sekte lain mulai mengambil kesimpulan berdasarkan rumor belaka? Tuan Istana Tua berkata, jika itu hanya rumor dan desas-desus, tentu saja kita tidak akan mempercayainya dengan mudah. Hanya saja, kata-kata ini disebarkan tepat dari orang-orang sektemu yang terhormat. Dia mengamati sekelilingnya dan melanjutkan, semua orang di sini tahu dan akan setuju bahwa adalah umum bagi para murid untuk memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Gosip dan fitnah juga tidak bisa dihindari untuk menyebar. Hanya saja, Tuan Puncak Shen dengan sengaja menekan bagaimana dia memukul dan melukai murid-muridnya, yang membuatnya tidak layak untuk dideskripsikan sebagai karakter moral yang mulia dan tidak bercacat. Setelah mendengar ini, Shen Qingqiu merasa tidak percaya. Merugikan murid-muridnya. Itu memang benar. Ketika Luo Binghe tumbuh dewasa, Shen Qingqiu akan melecehkannya dengan segala cara, menggunakan dia sebagai pekerja anak dan sejenisnya. Semua hari-hari yang berlalu itu bisa ditulis menjadi novel tragedi tersendiri. Adapun sisa murid yang cukup luar biasa untuk diganggu, diperlakukan dengan kasar, atau diusir oleh Shen Qingqiu. Mereka begitu banyak sehingga mereka dapat membentuk tim senam mereka sendiri. Hanya saja, pelaku perlakuan kejam itu bukanlah dia, melainkan versi aslinya. Yui Qingyuan berkata dengan sungguh-sungguh, karena kamu tahu itu hanya rumor dan desas-desus, lalu bagaimana mungkin kamu tidak tahu bahwa tidak ada manfaatnya memikirkan masalah ini? Memang, adik sekteku tidak biasa memanjakan murid-muridnya, tetapi mengatakan bahwa dia melecehkan mereka adalah melanggar batas. Tiba-tiba, suara lembut berbicara. Qin Wanyewi tidak bisa lagi menahan kebutuhan untuk berbicara atas perasaannya, jika diriku yang rendah hati mungkin begitu berani untuk meminta pemimpin Sekte Yui. Memerintahkan seorang pemuda remaja untuk melawan tetua Sekte Iblis dengan pengalaman ratusan tahun serta baju besi yang rapuh dengan paku beracun, tidak bisakah ini dihitung sebagai penganiayaan dan pelecehan? Kali ini, Shen Qingqiu tidak bisa terus berdiri seperti bunga pendiam yang tenang. Tidak mendendam ataupun lemah lembut, dia berkata, baik iya atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu adalah, jika seorang guru mendorong murid mereka keluar dari jalur baju besi beracun dan memblokirnya dengan tubuhnya sendiri, ini mungkin tidak bisa dihitung sebagai penganiayaan. Bagaimana menurutmu, Luo Binghe? Mendengar nama ini, wajah banyak kultivator yang hadir berkedip-kedip keheranan, terutama yang berasal dari Sekte Gunung Changqiong. Beberapa dari mereka awalnya memiliki kecurigaan saat melihat wajahnya, seperti Cicingci, dan sekarang terkejut dengan pengungkapan itu. Adapun para pemimpin kelompok yang baru saja tiba di kota Qinlan dan berlutut saat bertemu Luo Binghe. Mereka telah melewati hujan es dan badai dan sekarang, pada kenyataannya, tenang dan diam. Di masa lalu, karena Shen Qingqiu sering menghukum Luo Binghe, Yui Qingyuan juga pernah melihat Luo Binghe beberapa kali, tetapi itu selama masa kecil Luo Binghe. Kemudian, ketika Shen Qingqiu mulai memperlakukan Luo Binghe dengan baik, dia sering absen dari puncak Qingqing menjalankan berbagai tugas, membuatnya semakin sulit untuk bertemu dengannya. Selama konferensi aliansi abadi, dia melihat sekilas wajah Luo Binghe di cermin kristal, tetapi hanya untuk sesaat dan melalui permukaan keruh cermin. Jadi, selama ini dia tidak menyadari bahwa pemuda tampan dan berwibawa di samping kepala istana Huanhua ini sebenarnya adalah murid tersayang Shen Qingqiu sejak saat itu. Sebelumnya, Yui Qingyuan telah mendengar bahwa kepala istana sangat memikirkan muridnya yang paling senior, jadi selama ini dia telah salah mengira Luo Binghe sebagai Gong Yi Xiao. Di antara kerumunan, Luo Binghe menatap Shen Qingqiu, tatapan tertuju. Shen Qingqiu memiringkan kepalanya, membuka kipas lipatnya, dan tanpa diduga memiliki dorongan untuk membalas senyuman meskipun, lengkungan kecil di bibirnya mungkin akan dilihat sebagai ejekan atau provokasi. Mengatakan bahwa dia tidak marah sama sekali adalah omong kosong.
Shen Qingqiu memang sering mengkhawatirkan kehidupan kecilnya sendiri, jadi dia selalu terlalu memikirkan segalanya tentang Luo Binghe. Namun, ketika dia memblokir serangan itu untuk Luo Binghe, dia bertindak atas nalurinya sendiri. Meskipun Luo Binghe mungkin tidak membutuhkan bantuan dari orang lain untuk menyelesaikan krisis. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dalam 3 ronde pertarungan, orang yang paling menderita adalah dia. Bahkan, menggunakan masalah ini untuk memfitnah dia, membasahi dia dengan air kotor, membuat marah Shen Qingqiu. Luo Binghe berkata perlahan, "Si Zun mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi saya, anugerah ini tidak akan pernah saya lupakan." Qi Qingqi dengan ragu berkata, "Ini benar-benar kamu. Shen Qingqiu, bukankah kamu mengatakan dia mati?" Dia menatap Luo Binghe lagi. "Karena kamu masih hidup, kenapa kamu tidak kembali ke puncak Qingqing? Apa kau tidak tahu, karena dirimu, si Zunmu terganggu." Shen Qingqiu batuk kering, cukup mengganggu sehingga Qi Qingqi tidak punya pilihan selain berhenti dan memelototinya. Shen Qingqiu ingin membungkuk padanya. Dia memiliki firasat bahwa kata-kata selanjutnya adalah, terganggu seperti dia kehilangan jiwanya. Dia tidak pernah ingin mendengar kata-kata berdarah itu lagi. Merinding tiba-tiba muncul di kulitnya. Jika Luo Binghe mendengar ini, dia akan tertawa begitu keras, wajah protagonis prianya yang sempurna akan retak. Tuan Istana Tua bersikeras pada topik itu. Justru itulah poin yang paling membingungkan orang. Dia jelas tidak mati, jadi mengapa bersikeras dia sudah mati? Dan mengapa dia jelas bisa kembali, tapi tidak mau? Shen Qingqiu benar-benar kesal dengan nadanya yang menyindir. Jika dia tidak mau kembali, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dia datang dengan damai, dia pergi dengan bebas, bagaimanapun itu menyenangkannya. Jika Tuan Istana Tua ingin mengatakan sesuatu, tolong katakan dengan jujur. Tuan Istana Tua tertawa. Apa yang ingin saya katakan, Tuan Puncak Shen, Anda sudah sangat paham. Mereka yang ada di sini dengan pikiran jernih juga akan mengerti. Setan penabur ini harus dibakar, tetapi jika ada seseorang yang beroperasi di belakang layar seseorang menambahkan bahan bakar ke dalam api mereka tidak boleh disisihkan. Tidak peduli apa, seluruh kota Qinlan berhutang penjelasan. Hanya dengan itu, ia berhasil menyulut permusuhan para penyintas kota Qinlan di tempat kejadian. Mereka baru saja mengalami bencana besar, dengan suasana hati yang sudah masam dan ketakutan, mereka sangat ingin mencari target untuk melampiaskan amarah mereka. Beberapa orang menanggapi dengan teriakan dan ejekan. Luo Binghe berkata, "Si Zun membenci kejahatan. Ketika berhadapan dengan iblis, dia tidak bisa tidak membunuh mereka di depan mata dan bersuka cita sesudahnya. Bagaimana dia bisa berkolusi dengan mereka?" Kata-kata ini tampaknya membebaskan Shen Qingqiu dari kesalahan, kecuali, dari mereka yang hadir, hanya dia yang bisa memahami makna tersembunyi di balik kata-kata, tidak bisa tidak membunuh mereka di depan mata dan bersuka cita setelahnya. Sekarang kucing itu sudah keluar dari tas, Shen Qingqiu mungkin juga keluar dan bertanya, "Luo Binghe, sekarang apakah kau murid puncak Qingqing atau anggota istana Huanhua?" Tuan Istana Tua mencibir, "Setelah semua ini, Tuan Puncak Shen, kamu bersedia untuk mengenali muridmu ini lagi?" Shen Qingqiu berkata, "Saya tidak pernah mengusirnya dari sekte. Jika dia masih memanggil saya Si Zun, saya berasumsi dia bersedia diakui sebagai murid saya." Kata-katanya diucapkan murni untuk mengganggu jiwa Luo Binghe, namun, sepertinya dia tidak berhasil. Mata Luo Binghe berkedip. Shen Qingqiu tidak tahu apakah itu imajinasinya, tetapi ekspresi di mata Luo Binghe tampak jelas. Dalam sekejap, dua faksi yang berlawanan terlihat jelas berdiri berhadapan, terpisah dengan jelas. Seolah-olah percikan api bertabrakan, memancarkan aura permusuhan pedang terhunus, busur ditekuk. Adapun iblis penabur yang memicu konflik ini, dia dilupakan di satu sisi. Tidak ada yang peduli untuk berurusan dengannya. Tiba-tiba, suara perempuan centil bertanya, "Shen Qiu. Apakah kau Shen Qiu?" Begitu dia mendengar nama ini, raut wajah Shen Qingqiu yang tidak terganggu hampir retak ke lembah celah Afrika besar. "Persetan dengan itu semua. Apakah surga berniat untuk membunuhku hari ini?" Sudah berakhir. Wanita itu Ciu Haitang. Dalam karya aslinya, penampilan Ciu Haitang hanya menandai satu hal, kejatuhan total Shen Qingqiu dari kasih karunia.